Di saat kita merasa nol, menerima segala sesuatu apapun itu yang terjadi, kita nggak punya apa-apa. Begitupun dengan uang, kita ada uang di kita. Kalau di dalam rukun Islam ada yang namanya zakat dan itu sodakoh atau berbagi, kenapa setiap uang yang kita keluarkan nggak langsung diniatkan? Semoga bermanfaat ya Allah untuk orang lain. Baik, pernah nggak teman-teman di saat menerima kabar yang tidak sesuai dengan keinginan, mengucap Alhamdulillah? Pernah? Lebih sering Alhamdulillahnya atau aduhnya? Di saat kita punya keinginan, ternyata keinginan itu kabar yang datang tidak akan bisa kita raih. Lebih sering ngucap Alhamdulillah atau aduhnya? Bisa nggak dibalik? Kan ini judulnya penerimaan. Di saat dikasih sakit, lebih sering aduh atau Alhamdulillah? Yakin? Alhamdulillah berarti. Dikasih apapun sama Allah itu adalah nikmat. Karena kita tidak pernah tahu maksud Allah yang akan datang. Sehingga kita dikasih sakit. Nggak akan tahu. Apabila diawali dengan penolakan. Apabila dijalani dengan penuh penolakan. Dekat nggak Allahnya? Yang punya sakit siapa? Allah kan? Sekarang mari diberi kabar baik, Alhamdulillah. Diberi kabar tidak baik, Alhamdulillah. Diberi kesehatan, Alhamdulillah. Diberi sakit, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dengan kudrat, iradat, fadilah, rahmat, dan dengan izin Engkau, saya diberi sakit. Mohon kesembuhan ya Allah, kembalikan. Terima dulu, lalu kembalikan. Kan katanya kita mah nggak punya apa-apa. Semuanya kepunyaan Allah. Terus kita disuruh nerima agar Allah senang. Ya kita terima. Katanya nggak punya apa-apa, ya kembalikan. Terima dulu, lalu kembalikan. Jangan langsung ditolak. Apapun itu. Agar apa? Agar yang namanya ijabah Allah itu dekat. Sekarang saya selalu memberikan contoh yang sederhana tapi menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman ini bisa dicerna atau tidak. Di saat seorang tua, di saat orang tua melihat anaknya selalu bahagia, ceria, berbuat baik, dibilang apapun nurut, senang nggak orang tuanya? Disayang nggak itu anak? Luar biasa nggak kasih sayangnya? Tapi di saat kebalikannya, seorang anak yang selalu protes, yang selalu membangkang, yang selalu terlihat murung, yang selalu perbuatannya tidak baik, orang tuanya bagaimana? Apakah permintaannya dikabulkan? Sementara kelakuannya seperti itu? Enggak. Saya tidak menyamakan Allah dengan orang tua. Saya sedang mensimulasikan ini orang tua dan anak. Di saat anaknya selalu berbuatannya tidak baik, di saat anaknya selalu protes, selalu melawan, apakah permintaannya dikabulkan? Tidak. Tapi kalau sama Allah tetap dikabulkan dan dikasih sayang. Apalagi kalau kita tidak pernah protes. Selalu berbuat baik. Selalu nurut. Oh, oh siap. Mangga. Sayang nggak itu Allah sama kita? Dengan menjalankan itu kita sama dengan
bersahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dengan sadar menjalankan itu sama dengan syahadat. Itu aplikasi dari syahadat. Ada yang tahu rukun Islam ada berapa? Pertama apa? Kedua? Ketiga? Zakat? Keempat puasa? Kelima naik haji. Bila mampu. Kan gitu ya? Apabila kita menjalankan yang tadi itu sama dengan kita sudah syahadat. Kita sadar betul semuanya kepunyaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita sadar betul selalu menerima sehingga kasih sayang atau ijabahnya dekat sekali. Ada yang tahu arti dari sholat? Makna dari sholat? Banyak maknanya. Tiang agama, betul. Ada yang bilang seperti itu? Betul ya? Terus orang yang sholat itu adalah orang yang menghindari atau terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kan gitu ya? Berarti orang yang selalu berbuat baik, apakah dia akan mengalami keji dan munkar? Kayaknya enggak ya. Betul enggak? Berarti sholat enggak dia? Secara hakikatnya. Lengkapilah dengan sholat secara syariatnya. Apabila orang itu sholat tapi perbuatannya tidak baik, masuk enggak sholatnya? Lebih baik mana? Tidak sholat, tapi perbuatannya selalu baik, menyenangkan orang lain. Dengan orang yang sholat, perbuatannya selalu membenci orang lain. Lebih baik mana? Silakan pilih sendiri. Kaji lagi itu lebih jauh. Apabila sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, maka perbuatan baik itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lengkapilah dengan sholat-sholat wajibnya secara syariat. Itu penyempurnaannya. Puasa ada yang tahu? Mengendalikan hawa nafsu. Kan gitu ya? Orang yang selalu berbuat baik, selalu tidak marah, selalu menerima, tidak pernah kecewa. Berhasil enggak mengendalikan hawa nafsunya? Puasa enggak? Puasa enggak? Nah, sempurnakanlah dengan puasa-puasa yang menahan lapar dan minumnya. Kenapa Rasul Nabi Muhammad puasanya enggak pernah putus? Ada enggak seperti itu? Pernah dengar enggak? Nabi Muhammad puasanya enggak pernah putus. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada? Berarti kalau kita kaitkan apa tugas Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Memperbaiki akhlak. Tugas Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Puasanya nggak pernah batal. Berarti akhlaknya selalu baik. Berarti nafsunya selalu terkendali. Maka puasanya tidak pernah batal. Zakat, sedekah, berbagi, kan gitu ya? Jangan pernah takut. Sekarang gini, 2,5% ya dalam 1 tahun, betul nggak sih? Zakat fitrah 2,5% dari penghasilan kita dalam itu rumusnya ya kan? Misalkan AP dalam waktu punya penghasilannya 10 juta. Berarti yang dizakatkan 2,5% itu adalah 250.000. 250.000 yang dizakatkan. Sisanya adalah 9.750.000. Berani nggak dibalik?
Ada yang berani nggak dibalik? Hah? Oke, nah, ini nggak apa-apa. Sekali-kali saya berdiri. AP punya penghasilan 10 juta, kalau 2,5% wajib dizakatkan berarti 250.000. Sisanya 9.750.000. Pertanyaannya berani nggak dibalik? Berani. Nggak usah jawab berani atau enggak dulu, kita hitung dulu. Kalau 250.000 sebulan berarti kalau 1 tahun berapa men? 2.500.000, 3 juta. Bener nggak? Betul nggak sih? 3 juta ya. 1 tahun adalah 3 juta. Kalau 2.250.000. Nah tadi pertanyaannya adalah kalau dibalik 9.750 yang dizakatkan. Berani atau tidak? Kita hitung. 9.750 dikali 12. Ada yang megang kalkulator? 9.750 dikali 12. 9.750 dikali 12 bulan. Berapa ini? 117 pas. 17 juta. Pertanyaan saya, sudah berapa tahun di sini? Ketiga tahun. Punya nggak duit segini? Saat ini punya nggak duit 117 juta? Ini perjalanan dalam waktu 1 tahun, apabila dari penghasilan 10 juta, 75%-nya dikali 12. Hasilnya 117 juta. Pertanyaan saya, oke berarti sudah lebih dari 1 tahun, punya enggak uang 117 juta saat ini? Dalam waktu 1 tahun, punya enggak uang segitu? Punya enggak? Ada enggak bentuk uangnya? 117 juta? Enggak ada. Kenapa enggak setiap pengeluaran kita selalu niatkan untuk zakat? Sehingga zakat kita sudah kita balik 97,5%. Zakat itu 2,5%. Sekarang saya hitung kalau dibalik penghasilan kita dikali 1 tahun 117 juta. Pertanyaannya, dalam sekarang teman-teman sudah lebih dari setahun megang nggak duit segini? Berarti kalau teman-teman mau zakatnya dibalik dari 2,5% menjadi 97,5%, kenapa enggak setiap pengeluaran yang teman-teman keluarkan tidak langsung diniatkan itu untuk berbagi? Di saat beli bensin, itu tukang bensin jadi makan nggak karena uang kita? Di saat beli rokok itu yang jual rokok jadi makan nggak jadi karena uang kita? Di saat kita beli makan itu tukang nasi jadi makan nggak karena uang kita? Berputar nggak usahanya karena uang yang kita keluarkan? Sayang banget selama kita hidup kita tidak pernah niatin itu untuk berbagi. Sayang banget. Bener nggak? Kembali ke penerimaan dan kita nggak punya apa-apa. Di saat kita merasa nol, menerima segala sesuatu apapun itu yang terjadi, kita nggak punya apa-apa. Begitupun dengan uang, kita ada uang di kita. Kalau di dalam rukun Islam ada yang namanya zakat dan itu sodakoh atau berbagi, kenapa setiap uang yang kita keluarkan nggak langsung diniatkan? Semoga bermanfaat ya Allah untuk orang lain. Dan untuk jasad ini. Sehingga keberkahan dan titipan
dari yang punya itu tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Sok cobain dari sekarang teman-teman semuanya. Kita beli bensin, kita beli baju, kita bayar parkir. Itu uang yang diterima, anak istrinya nikmatin. Apa itu bukan berbagi? Sekalian aja niatin. Toh ini bukan uang saya ya Allah. Ini uang kau. Semoga manfaat untuk orang itu. Sehingga zakat kita di situ tidak pernah putus. Dan bukan 2,5%. Bahkan 100%. Di saat Mbak Vika mengeluarkan gaji kepada teman-teman semua, apakah cuma Ave yang nikmatin? Anak istri nikmatin nggak? Anak istri beli ini itu, yang lain nikmatin nggak? Maka tadi Mbak Vika bilang, bukan saya yang menggaji teman-teman, itu sudah satu niat. Atas dasar tidak adanya pengakuan. Ternyata rumusnya hanya sesederhana itu. Cuma kita kurang jeli untuk membacanya. Kita tidak pernah punya keinginan untuk membacanya. Allah itu menghidupkan kita untuk bahagia. Itu dikupas lagi. Cara bahagia itu nggak susah. Allah menciptakan kita bukan untuk susah. Bukan. Semua sudah dijamin. Kenapa ada lautan, kenapa ada ikan, kenapa ada gunung, kenapa ada batu kapur. Itu semua disiapkan bagi manusia yang berpikir. Kenapa sekarang ada tambang batu karang? Itu Allah sudah siapkan. Sampai kiamat itu gak akan habis. Kenapa ada lautan yang begitu besar? Ada banyak harta di lautan di situ. Udang, ikan. Itu untuk siapa? Untuk manusia yang berpikir. Hidup itu bukan untuk susah. Sekarang sama-sama kita flashback. Gak usah jauh-jauh. 3 tahun ke belakang. Apa yang teman-teman rasakan saat ini? Dan apa yang teman-teman rasakan 3 tahun ke belakang? 3 tahun lalu kita merasakan seperti apa? 5 tahun lalu kita merasakan seperti apa? Dan apa yang kita rasakan saat ini? Pantas nggak kita untuk ngeluh? Nah itu, marilah kita sama-sama untuk lebih jeli. Kita harus selalu yakin hidup ini mudah. Kita harus selalu yakin bahwasannya Tuhan tidak akan menciptakan kesulitan kepada kita. Apabila kita selalu menerima apapun pemberiannya. Toh yang dibilang puasa, cukup nggak boleh marah. Nggak boleh dikendalikan oleh keinginan. Nggak boleh nggak suka sama orang. Itu hakikatnya. Mengendalikan hawa nafsu. Yang namanya zakat, sedekah, berbagi. Setiap hari ini kita tinggal niatkan saja itu sudah zakat. Yang namanya sholat. Dengan selalu perbuatan-perbuatan yang bermanfaat buat orang lain. Itu pasti terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dengan selalu adanya penerimaan, tidak ada penolakan. Yakin dengan adanya Allah itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itu sama dengan syahadat. Rukun Islam itu adalah pedoman kita untuk menjalankan hidup bagi orang Islam. Tapi tidak ditutup untuk orang-orang di luar Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Agama manapun tidak pernah mengajarkan tentang kebencian. Hindu kedamaian, Buddha kedamaian, Kristen mungkin kasih sayang. Semuanya tentang kebaikan. Enggak ada yang mengajarkan tentang kebencian. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, saya mungkin ada sedikit di luar kendali, cuman ini terlalu semangat atau apa, saya nggak tahu. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dicerna sama teman-teman semuanya. Begini saya bukan untuk diri saya. Tapi saya begini ingin hayu teman-teman sama-sama merasakan. Hidup ini tidak ada susahnya. Tidak ada yang susah. Mohon maaf apabila ada ketidakcocokan dengan apa yang tadi saya sampaikan, ataupun ada kesalahan dalam penyampaian, ataupun tindakan yang kurang disenangi.
mohon maaf atas keadaan saya saat ini ataupun yang lalu-lalu. Tidak ada salahnya. Mumpung saat ini saya masih diberikan hidup, saya lupa punya kesalahan sama teman-teman di masa lalu. Sekarang saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.